teman-teman, kembali lagi dengan saya Sofia Yani Putri di Nisoramet. Buat belajar matematika jadi lebih mudah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bilangan pecahan. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita masuk ke bentuk bilangan pecahan, yang dimana bentuk umum dari bilangan pecahan itu adalah A per B. Yang dimana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dengan B itu merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, contohnya seperti 2 per 3, 4 per 5, 1 per 4, 1 per 2, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada pecahan campuran. Contohnya itu ada 1, 1 per 2, 2, 1 per 4, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada pecahan desimal, contohnya 0,25, 0,7, 0,8, yang dimana pecahan desimal ini yang ada komanya itu loh, kan tahu kan teman-teman. Selanjutnya ada persen, persen ini kan per 100, jadi dilambangkan dengan seperti ini. Ini lambang persen, misalnya ada 25%, 87%, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain, misalnya seperti pecahan biasa kita ubah ke persen, misalnya seperti contoh soal ini ada setengah, kita jadikan ke persen, maka kita kalikan dengan 100. Misalnya kan tadi setengah, berarti setengah dikali 100% sama dengan 50%. Ada seperempat, seperempat dikali 100% sama dengan 25%. Selanjutnya ada pecahan desimal ke persen, contohnya 0,5 kita jadikan ke persen, jadi dikali dengan 100%. Jadi 0,5 dikali 100% sama dengan 50%. Dan juga ada 0,78, berarti 0,78 ini dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 78%. Selanjutnya ada pecahan biasa ke desimal. Contohnya seperti setengah, kita jadikan desimal. Desimal ini kan berarti harus pernya itu per 10, per 100, per 1000, atau yang lainnya. Jadi seperti ini loh. Kan 1 per 2. Kita harus menjadikannya ke desimal. Jadi kita harus mencari pengalinya itu yang nanti bisa penyebutnya itu menjadi 10. Jadi kita cari setengah kali berapa ya yang hasil 2 kali berapa ya yang hasilnya 10. Jadi didapatkan 2 kali 5 kan hasilnya 10. Makanya kita dapatkan 5 per 5 pengaliannya. Sehingga 1 kali 5, 5, dan 2 kali 5, 10. Sehingga kita bisa membuatnya menjadi 0,5. Dan juga seperempat juga seperti itu. Kita cari pengali dari penyebutnya ini menghasilkan nilainya itu nanti 100, atau 10, atau 1000, atau yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan ini bentuk umumnya seperti misalnya kayak gini loh. A per C ditambah B per C, maka yang A kita tambahkan dengan B. Karena penyebutnya ini sama, jadi kita bisa nambahkan aja A ditambah B, kita tambahkan. Karena penyebutnya sama kan, kita buat aja C. Tapi lain lagi jika di bawah penyebutnya ini berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya. Begitupun dengan pengurangan. Pengurangan tinggal kita kurangkan saja sama seperti penjumlahan tadi, cuman operasinya itu berbeda. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian ini kita kalikan saja, penyebut dikalikan dengan penyebut dan pembilang dikalikan dengan pembilang, seperti A kali C dikali dengan B kali D. A kali C per B kali D. Selanjutnya ada pembagian. Kalau untuk pembagian ini, untuk daerah keduanya ini harus kita balikkan nantinya. Jadi kan ini A per B dikali dengan kan C per D tadi tuh. Kita balikkan jadi D per C. Maka didapatkan hasilnya A kali D per B kali C.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pertama, ubahlah bentuk bacaan berikut ke pecahan desimal. Ini kan namanya pecahan biasa. Kita jadikan ke desimal, berarti kita harus mencari dong pengalinya itu yang nanti hasil penyebutnya itu menjadi 10, 100 atau 1000. Kita yang ke A dulu ya. A berarti kan harus 10, itu bisa kan 10 berarti dikali dengan 2 per 2, berarti 1 kali 2, 5 kali 2, 10. Jadi dapat pecahan desimalnya 0,2. Dan selanjutnya yang B, 7 per 8 sama dengan, berarti kita cari pengalinya itu hasilnya itu 100, 10 atau 1000. Karena 8 ini bisanya pengalinya sampai 1000, jadi kita kali dengan 125. Jadi 7 kali 125 per 8 kali 125, sehingga dapatkan 0,875. Ini tinggal kita buatkan saja. Yang bagian atasnya kita tambahkan 0 di depan. Contoh soal kedua. Dari 20 siswa yang mengikuti lomba matematika, 5 orang berhak maju ke babak final dan 3 orang berhasil menjadi juara. Maka persentase siswa yang menjadi juara adalah, kita buat dulu yang diketahui. Diketahui kan ada jumlah siswanya ada 20. Lalu yang juaranya ada 3 orang. Nah, maka kita lihat yang ditanyakan persentase yang juara. Karena persentase yang juara ini ada nilainya 3 yang persentase juaranya, berarti 3 per 20. Karena ini ditanya persen, berarti per 100 kan nanti. Jadi kita kali dengan 100%. Jadi kita dapatkan ini kan bisa nih 120, berarti kan 5. Maka hasilnya 3 kali 5 sama dengan 15%. Sekian teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.